Shalom, salam sejahtera, dan selamat bertemu semula di dalam Randau Kehidupan. Anda bersama saya, Edi Lindon, sebagai host Anda, dan musim kali ini kita membincangkan kitab Yosua. Baiklah, sekali lagi selamat petang, salam sejahtera, dan selamat bergabung semula kepada semua saudara dan saudari. Dimanapun Anda berada, kita bersyukur karena kita sudah lebih separuh perjalanan bersama di dalam pengembaraan kitab Yosua, dan kita sudah hampir tiba di penghujung musim kali ini. Episode kali ini kita melihat sebuah topik yang sangat menarik dan ada disebutkan oleh para panel kita sewaktu episode yang pertama, dan tajuk pelajaran kita ataupun tajuk perbincangan randau kita kali ini adalah Yosua sejati, the true Joshua. Baik, sekiranya saudara dan saudari mempunyai komen ataupun ingin menyampaikan salam Anda ataupun respon Anda sepanjang randau ini, jangan malu-malu untuk sampaikan di ruangan komen Facebook Live dan YouTube Live. Bagi teman-teman dan saudara dan saudari yang menyertai siaran ulangan, Anda juga boleh berhubung dengan Hope Channel Asia Tenggara melalui WhatsApp di talian tambah 66 901 888 773. Apapun, jangan lupa untuk tekan butang share, kongsikan pautan live ini kepada teman-teman dan ahli keluarga, biar kita lebih ramai bersama di dalam Randau Kehidupan. Baiklah, ayat pembukaan kita kali ini terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11 saya bacakan dalam terjemahan baru. Ia mengatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Baiklah, saya ingin menyapa pula ahli panel. Selamat datang semua, terima kasih karena bersama. Saya mau perkenalkan panel yang pertama, Pastor Dr. Gerard. Beliau merupakan dekan dan juga pensyarah di Asia Pacific International University, Thailand. Panel kedua, Pastor Brian. Beliau merupakan pengurus Hope Channel Asia Tenggara di Thailand. Dan panel ketiga, Pastor Min Sun. Beliau merupakan pastor bagi gereja-gereja bahasa Melayu di Johor, Semenanjung, Malaysia. Selamat datang semua ahli panel, dan kita mulakan dengan doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam syurga, sekali lagi kami teruja untuk melihat perkaitan yang ada di dalam cerita kali ini dan juga pada Yosua yang sejati, Yesus Kristus. Bantu kami untuk melihat bagaimana hubungan ataupun connection yang ada ini, dan di dalam setiap perbincangan biarlah kami dapat mengenal Engkau dengan lebih baik dan bertumbuh di dalam iman pengertian kami juga. Kami menyerahkan masa ini ke dalam tangan Engkau. Kami doakan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, seperti yang kita telah sebutkan di sejak episode yang pertama ya, sebenarnya nama Yosua itu sendiri pun sangatlah mirip dengan nama Sang Mesias yang dinanti-nantikan yang muncul di dalam kitab Injil Perjanjian Baru, yaitu Yesus. Dan itulah yang kita dapati daripada tajuk kita kali ini, Yosua di Perjanjian Lama, dan ada Yosua yang sejati ataupun the true Joshua, which is Jesus. Nah, seringkali perbandingan seperti ini, apa yang menjadi bayangan, kemudian apa yang menjadi kepenuhan ataupun the actual, ada yang disebutkan sebagai type dan anti-type, typology. Nah, jadi kita mempersilakan ahli panel untuk berkongsi dan kita mulakan dengan terma ini. Apakah yang dimaksudkan dengan typologi Alkitabiah, dan adakah ia ini sekadar gaya penulisan ataupun sesuatu yang lebih mendalam, dan kenapa perkara ini menarik dan penting untuk kita pelajari? Baik, dengan itu saya mempersilakan ahli panel kita untuk memulakan
Saya mempersilakan di Pastor Brian kali ini. Silakan, Pastor. Terima kasih Pendeta Adi. Shalom, salam sejahtera, selamat bergabung bersama-sama dengan kami dalam Randau Kehidupan. Pada malam ini sekali lagi kita membicarakan satu topik yang sangat menarik. Bagaimana kita melihat perbandingan di antara Yosua dan juga Yesus yang sebenarnya memiliki nama dalam bahasa Ibrani yang sama, yaitu Yehoshua seperti yang disebutkan tadi, yang bermaksud Yahweh ataupun Adonai, ya, Yahweh menyelamatkan, ya, Tuhan yang menyelamatkan. So itu sendiri sudah memberikan kita gambaran bagaimana nama Yosua itu sangat penting dan signifikan, satu bayangan kepada apa yang akan datang di kemudian hari. So apabila kita sebut tentang type dan anti-type, ya ini juga merupakan gaya penulisan dalam bahasa Yunani sebenarnya disebutkan sebagai typos dan anti-typos, ya. Jadi satu itu adalah mewakili peristiwa, perwatakan, dan apa sahaja yang terjadi di Perjanjian Lama yang memberikan gambaran tentang kepenuhannya di dalam Perjanjian Baru. So sangat menarik sekali karena para penulis Alkitab ini dan pengkaji dan juga ahli ilmuwan dan ilmiah yang boleh melihat bagaimana di Perjanjian Lama itu bukan hanya sekadar sejarah ataupun peristiwa-peristiwa yang kita boleh jadikan kenang-kenangan sebagai peringatan, sebagai pengajaran di masa lalu, tetapi sangat menarik karena Alkitab yang diwakili oleh dua zaman, dua perjanjian ini sebenarnya saling mendukung dan saling berkait dan saling berhubungan antara satu sama lain. So inilah keunikan firman Tuhan itu yang sebenarnya kaya dan syarat dengan maklumat yang sangat mengujakan, very exciting, ya, kalau kita boleh melihat melalui perspektif type dan anti-type ini. Ya, daripada nama Yosua itu pun kita sudah boleh mengagak atau membayangkan bagaimana Yosua itu nanti dalam Perjanjian Baru, Yesus memiliki persamaan dalam pelayanan, dalam perwatakan, dan juga iman yang agak sama, ya. Jadi nanti kita akan lihat itu secara lebih mendalam. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, yes, dia adalah gaya penulisan, dan kita bersyukur karena para ilmuwan, para pengkaji Alkitab kita, apa yang kita sebut itu, ada termanya, ya. Mereka yang mendalami Alkitab itu bukan hanya sekadar pada tafsiran, tetapi boleh melihat secara menyeluruh dan memperkenalkan perspektif type dan anti-type ini yang sebenarnya sangat menarik. Ya, apabila kita boleh melihat dan belajar dan membuat perbandingan tentang peristiwa-peristiwa signifikan yang berlaku pada masa lalu, dalam konteks Yosua ini kita melihat apa yang terjadi kepada bangsa Israel dalam pimpinan Yosua, sementara mereka memulakan langkah baru, kehidupan baru, cabaran-cabaran baru di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu yang sangat menarik sekali, ya, sehingga ia juga menggambarkan ataupun boleh mewakili apa yang kita sebenarnya hadapi pada zaman akhir ini, ya, apabila kita mempersiapkan untuk melangkah ke tanah perjanjian spiritual yang akan datang. So inilah
bukan sekadar gaya penulisan, tetapi ia sebenarnya satu pendalaman Alkitab yang saya percaya sangat menarik, sangat mengujakan, yang harus kita pelopori, yang harus kita mungkin coba coba untuk mendalami dan menggunakan pembelajaran Alkitab itu melalui type dan anti-type ini. Ya, sangat menarik sebenarnya, karena bukan saja di kitab Yosua, tetapi sejak pun dalam Kejadian lagi, ya, kita sudah boleh melihat bagaimana bayangan tertentu, sama ada dalam perwatakan, Kejadian, janji Tuhan dan sebagainya itu dipenuhi ataupun digenapi dalam perjanjian yang baru, dan itu sendiri menyebabkan ataupun memberikan kita keyakinan yang begitu teguh, ya, bahwa firman Tuhan itu sangat tematik ataupun memiliki tema yang sama dan saling melengkapi, dan itu sebenarnya membuktikan bahwa the same author, ya, ilham Alkitab itu dan juga sumber inspirasi Alkitab itu adalah sama daripada Tuhan sendiri. Ya, terima kasih Pastor Brian karena telah menjelaskan dan telah menyebut bahagian terakhir sebentar tadi. Karena saya terfikir juga, kan penulis Alkitab ini human author, maksud saya lebih kurang 40 penulis berbeza. Apakah mereka ada planning untuk membuat ini type dan anti-type? Kau tulis begini supaya nanti saya tulis begini. Tetapi susah juga karena dipisah oleh jarak waktu yang kalau perjanjian lama dan perjanjian baru kita sebutkan terpisah oleh jarak waktu yang begitu besar, bahasa yang berbeza, kemudian geografi yang berbeza. So, apakah ini kebetulan ataupun disengajakan? Menarik juga. Tapi kalau kita mengikuti logik yang telah disebutkan, didedahkan oleh Pastor Brian sebentar tadi, diilhamkan dari sumber yang sama. Mungkin Pastor Minsun ada tambahan ataupun kenapa menarik untuk kita belajar type dan anti-type? Silakan Pastor. Inilah keunikan Alkitab ini. Walaupun Alkitab ini ditulis oleh orang yang berbeza, di tempat yang berbeza, di masa yang berjauhan, dan kita melihat mempunyai sesuatu yang keunikan karena mempunyai boleh dikonekkan daripada cerita yang di belakang dan di hadapan. Dan kita lihat bahwa semakin lama para pengkaji Alkitab untuk mempelajari ataupun membuat research kepada Alkitab, mereka telah menemui titik-titik ini yang membantu kita untuk memahami message-message yang tersirat di sebalik watak yang di perjanjian lama dan watak yang ada di perjanjian baru, khususnya kepada Yesus itu sendiri. Dan apabila seseorang pengkaji ataupun kalau kita sebagai seorang pendeta yang menyampaikan message ini memudahkan dan memberi tarikan kepada pendengar untuk mengetahui tentang message-message yang tersirat dan tersembunyi di sebalik karakter-karakter tokoh-tokoh lama yang punya kaitan dengan Yesus itu sendiri. Dan ini membangun minat mereka untuk mempelajari karena mereka melihat adanya satu message-message yang begitu baik, menarik, yang perlu diketahui. Dan inilah yang kepada saya pribadi, Alkitab ini lebih daripada sebuah buku yang ada di dunia hari ini. Karena dia betul-betul membangun, menarik perhatian, dan banyak perkara yang kita pelajari. Tentang khususnya apa yang kita pelajari tentang type dan anti-type ini. Bukan Joshua saja, Daniel, Yunus, dan sebagainya, semuanya ada kaitan kepada Yesus itu sendiri. Baik, terima kasih Pastor Minsun. Sebelum kita melihat sebenarnya apa yang menjadi perkaitan di antara Yosua dan juga Yesus, ya, saya beralih kepada Dr. Gerard pada saat ini. Dan sebentar tadi Pastor Minsun ada sebut Yunus, karakter lain. Well, type dan anti-type ini
apa yang menjadi dia punya, how do we determine that ini adalah type dan ini dia punya anti-type? Can it be anybody else, anyone else, siapa-siapapun bolehkah? Kenapa Yosua disebut seperti demikian? Bagaimana dengan Musa ataupun Abraham, karakter-karakter lain? Apa pandangan Dr. Gerard tentang type dan anti-type ini? Silakan. Menarik ini perkataan ataupun dari segi teknikalnya, tipologi merupakan satu kaedah pentafsiran Alkitab ataupun kaedah interpretation, biblical interpretation. Istilah tipologi itu bukan dalam Alkitab saja, tetapi juga dalam penilaian tulisan-tulisan sekular juga, tetapi kita memanggil biblical typology sebagai satu kaedah khusus, satu technical word yang digunakan untuk mengkaji kaitan dan hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Selain daripada typology, ada lagi kaedah lain, tetapi typology merupakan salah satu kaedah yang boleh membuka mata kita bagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru itu berhubung, apa yang dipanggil kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa satu-satu peristiwa ataupun satu-satu individu ataupun kadang-kadang ada satu-satu institusi, contohnya seperti Ka'bah itu merupakan satu institusi. So, bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah apa yang kita panggil typologi sejati ataupun typologi yang sebenarnya dan bukan dibuat-buat oleh para pentafsir. Salah satunya adalah dengan jelas di dalam perjanjian baru disebut bagaimana itu dihubungkan dengan satu-satu bahagian. Contohnya dalam buku Ibrani itu sangat-sangat jelas sekali menyatakan bahwa imam besar itu yang merujuk kepada perjanjian lama tetapi juga merujuk kepada Yesus, yaitu sangat jelas, tidak boleh dinafikan lagi. Kemudian Ka'bah itu juga. Kemudian kita melihat kepada nama Yunus. Itu jelas sekali satu type sebab Yesus telah menyebut nama itu dan mengaitkan nama itu dengan tanda dia. Tanda Yesus itu sendiri. Jadi itulah kita tahu bagaimana bahwa satu-satu tipologi itu adalah tulen ataupun sejati. Dan selain daripada itu ada lagi perkara lain lah yang boleh kita lihat. Antaranya adalah yang kita panggil sebagai talun ataupun eko. Eko yang kita lihat, oh ini ada di sana, tetapi apakah itu di sini? Contohnya kita lihat pada mulanya. Nah, bila kita bilang pada mulanya itu Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, tetapi di mana kita dengar itu buat pertama kali dalam Kejadian 1 ayat 1. Jadi apakah itu type? Tidak juga secara langsung kita lihat itu. Tetapi kalau kita lihat secara connection dia, kemudiannya adalah apakah Yesus yang berada ketika penciptaan itu, yang kita panggil pra-kemunculan ataupun pre-incarnate Jesus, itu yang mencipta dan mengucapkan dia. Nah, kalau kita boleh kaitkan seperti itu, nah kelihatannya pencipta itu sendiri adalah Yesus. Jadi itu antara dia. Kita boleh lihat yang kita panggil eko ataupun eko lah. Kita panggil eko saja. So ini antara caranya. Begitu. Jadi di dalam cerita Yosua ini sangat jelas sekali. Sebab ayat tadi kita baca dalam 1 Korintus 10 itu sangat jelas bahwa dari mereka keluar daripada Mesir sampailah apa yang berlaku di pertengahan jalan itu, sehinggalah apa yang mereka hadapi masuki tanah Kanaan dan sebagainya. Bukan sahaja 1 Korintus 10 lah, ada lagi disebut oleh Paulus di bukunya yang lain. Sangat jelas dia disebut di sana di dalam perjanjian baru itu yang merujuk kepada sana dan mau melihat connection dia, pelajaran dia, dan juga bagaimana dia digenapi. Dan yang sangat penting, dia digenapi di dalam siapa Yesus itu dan apa yang Yesus lakukan. Itu yang sangat pentinglah di dalam typology itu. Jadi kita sangat-sangat penting untuk mempelajari typology. Sebab di sini kita boleh melihat pertama the mind of the Holy Spirit ataupun
pikiran Roh Kudus itu. Sebab manusia sahaja ini tidak mungkin. Seperti yang kamu katakan tadi, dipisahkan selama beratus-ratus tahun, dan zaman yang berbeza, generasi yang berbeza, dan latar belakang yang berbeza. Jadi sangat sukar untuk harmonize dia. Kecuali lah kalau itu adalah pantulan pikiran Roh Kudus. Dan Roh Kudus mempunyai tujuan dia, bahwa apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama itu merujuk kepada life and kehidupan pribadi Yesus dan juga apa yang dia lakukan dan kegenapan dia di dalam that person of Jesus Christ. So sangat penting. Kalau kita tidak ada kaidah ini, kita mungkin sukar untuk melihat bahwa Yesuslah yang memenuhi Perjanjian Lama itu. Sukar bagi kita untuk mengenal bahwa Yesuslah anak domba Allah. Tapi disebabkan kaidah ini, kita tanpa ragu-ragu mengetahui bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Jadi sangat penting typology. Thank you. Baik, terima kasih Dr. Gerard untuk penjelasan sebentar tadi, dan menarik dan jelas bagi saya secara pribadi. Kalau demikian, artinya memanglah betul kita tidak boleh pisahkan Perjanjian Lama dari Perjanjian Baru dan kita katakan, oh saya mau ini sahaja satu bagian. Nampaknya kalau demikian kita katakan banyak ayat-ayat Perjanjian Baru yang mana dia refer atau ada echo ataupun ada anti-type, typology ke Perjanjian Lama. Artinya ayat-ayat di Perjanjian Baru semua itu tidak menjadi relevan dan sukar untuk kita paham karena tidak ada Old Testament background dia, foundation dia. Anyway, so sekarang kita bincangkan dan kita sebut pula apa khususnya dalam cerita Yosua, kehidupan dan juga apa yang dia lalui, kepimpinan dia, karakter dia, dan sebagainya yang mencerminkan Yesus. Karena kita sebutkan di sini ada connection. So sekarang kita mau lihat di mana apa connection dia selain nama yang telah disebutkan oleh Pastor Brian tadi. Mungkin ada lagi. Jadi kita mempersilakan kembali kepada Pastor Brian, apa yang di dalam kehidupan Yosua mencerminkan pelayanan ataupun kehidupan Yesus. Silakan Pastor. Ya, terima kasih. Kita mengakui bahwa Alkitab itu menumpu ataupun berfokus kepada Yesus Kristus, ya. Jadi apa sahaja yang kita baca, yang kita amati, dalami dan fahami dalam Perjanjian Lama itu tumpuannya adalah untuk melihat ke depan di mana juru selamat domba Allah itu yang akan diserahkan untuk mati menggantikan kematian kita, memberikan kita pengharapan baru dan juga peluang untuk menikmati kehidupan kekal, tidak lagi perlu mengalami kematian kedua akibat daripada dosa itu. Ada pengampunan, ada penebusan, ada kebebasan, dan ada kemuliaan bagi kita. Ya, jadi apabila kita sebutkan sebagai type dan anti-type ini, semuanya itu menumpu kepada Yesus Kristus. Kepenuhan dan penggenapan kepada segala gambaran awal, ya, yang dibayang-bayangkan oleh Perjanjian Lama ataupun types, ya. Dan kalau kita lihat spesifik dalam kehidupan dan pelayanan Yosua itu, selain daripada namanya yang sangat serupa ya, dan berkait, kita boleh melihat bagaimana kedua-dua ini berperanan sebagai pemimpin yang membawa bangsanya ke tanah perjanjian. Itu sudah kita sebutkan tadi, bagaimana Yosua ini yang meneruskan mandat yang diberikan kepada Musa itu. Musa telah melakukan dalam kapasitinya dan masanya, dan sekarang ini Yosua yang melengkapi dan menyempurnakan usaha ataupun mandat yang diberikan kepada Musa dan membawa mereka masuk ke tanah
perjanjian itu. Bayangkan, bertahun-tahun lamanya dijanjikan tanah untuk mereka diami. Diberikan oleh Tuhan secara spesifik. Karena itulah tanah yang akan membekalkan mereka dengan segala sumber berkat yang mereka perlukan. Dan itu tanah perjanjian yang secara kita sebutkan literal, secara fisikal juga. Ya, tetapi kalau kita bandingkan dengan Yesus, yang juga kalau kita lihat konteks tanah perjanjian, janji yang dia tinggalkan untuk melangkah dalam perjanjian baru, dalam Wahyu terutamanya kita sebutkan Yerusalem baru dan kemudiannya langit dan bumi yang baru. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat rohani yang kita tidak dapat pun bayangkan, tidak ada seorang pun yang telah melihatnya, tetapi itulah yang dijanjikan beserta dengan satu package yang sangat menarik, yang sangat appealing, ya, yaitu kehidupan kekal. Dan di mana kita akan meluangkan kehidupan kekal itu adalah di tanah perjanjian Tuhan. Surga, dunia baru, Yerusalem baru. Jadi itulah tanah perjanjian, the promised land yang secara rohani kita percaya dengan iman. Ya, dan kita semua dalam perjalanan ke sana yang dipimpin oleh Yesus Kristus, yang kita percaya sebagai pemimpin sejati kita, melalui iman kita kepadanya dan melalui kasih dan rahmatnya dan pengorbanannya, penebusan itu, maka dialah yang layak untuk mengepalai perjalanan umatnya sekarang, ya, bangsa Israel rohani ini, untuk melangkah masuk ke dunia baru ataupun tanah perjanjian baru. Kita juga melihat bagaimana kedua-dua sosok ini begitu mahir dalam peperangan. Ya, Yosua adalah panglima perang yang sangat disegani. Bayangkan lebih daripada 31 raja-raja orang Kanaan ini yang ditewaskan, tanah-tanah yang ditaklukkan. Bagaimana melalui strategi perangnya dan penyertaan Tuhan, Yosua berjaya memimpin bangsa Israel ini untuk menakluki tanah Kanaan itu dan mengalahkan musuh-musuh fisikal mereka, ya. Tetapi Yesus sebagai panglima perang keselamatan kita yang menyertai kita dalam peperangan melawan musuh-musuh rohani kita, ya, dengan perlengkapan senjata rohani kita, tetapi dia sudah berjanji untuk berperang bagi pihak kita. Selagi kita berada bersama dengan dia, tiada siapapun yang dapat mengalahkan kita. Dia adalah panglima yang menang. Dia juga adalah ketua malaikat Michael yang mengalahkan iblis dan sekutunya. Jadi sebagai panglima perang, kita melihat ketaatan dan kesetiaan daripada kehidupan Yosua, hamba Allah yang setia dan taat, menuruti firman dan perintah Tuhan, dan Yesus sendiri menuruti sehinggalah kepada salib. Penurutan yang begitu rendah hati, penurutan yang tidak mempersoalkan, penurutan yang didorong oleh rasa kasih sayangnya, rahmatnya kepada umatnya, sehingga itu mendorong dia untuk menuruti pelan pembebasan, penebusan itu, sehinggalah ke salib. Dan kita juga melihat bagaimana apabila Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, Yosua akan menjadi pengiring, sebagai pengantara. He is present, ya, dalam suasana yang begitu penting itu. Jadi watak dia ada disebutkan di sana, dan mungkin ini boleh juga menjadi tafsiran pribadi, ya, tetapi saya melihat bagaimana Yesus sekarang sebagai imam besar kita mengantarai kita dengan Bapa di surga, ya, dan
banyak lagi sebenarnya yang kita boleh sebutkan, mungkin panel-panel lain akan ada tambahan nanti. Tapi apabila saya melihat ini, ya saya sangat menambahkan keyakinan saya, kepercayaan saya, dan rasa selesa saya. Ya, a sense of security, bahwa yes, kalau Yosua melalui kepimpinannya Israel berjaya, apatah lagi Yesus Kristus itu melalui kepimpinannya, victory, kemenangan itu sangat berpihak kepada saya. Wow, terima kasih Pastor Brian karena telah menjelaskan bagian itu sebentar tadi. Membuatkan kita tidak ragu-ragu terhadap Yesus, ya. Memang ada juga kelemahan yang kita lihat di dalam diri Yosua. Dan di sini saya berpikir juga, apakah kelemahan itu pun kita samakan kepada Yesus? Tapi saya pikir di bahagian ini kita perlu berhati-hati karena yes, kita perlu membaca juga apa yang berlaku di Perjanjian Baru. Apakah ada penggenapan atau persamaan seperti demikian? Kita tahu Yesus dia dicobai dalam segala hal, tetapi dia tidak berdosa. Dia tidak pernah bertentangan dengan kehendak Tuhan Bapa. Dia sentiasa taat dan justru dia menunjukkan total obedience yang patut kita juga contohi. Menarik bagaimana saya teringat ayat, saya tidak dapat sebutkan exact passage itu, tetapi Yesus berhadapan dengan orang-orang, dia katakan, engkau mempelajari scriptures, maksudnya merujuk kepada kitab yang mereka ada pada waktu itu, Perjanjian Lama lah, karena engkau berpikir di dalamnya ada kehidupan kekal, tetapi semua itu sebenarnya sedang bersaksi ataupun testify about me, bercerita tentang diri saya, Yesus katakan. So, dengan pemahaman seperti itu, nampaknya tidak salah juga kalau nomor satu kita membaca cerita-cerita dalam Perjanjian Lama ini mengikut konteksnya. Ada cerita di Perjanjian Lama itu ada dia punya immediate konteks, ya kan? Apa yang berlaku, di mana mereka, apa yang berlaku, siapa watak-watak yang terlibat. Of course, dalam semua cerita itu Tuhan terlibat juga, tetapi jauh daripada, ataupun bukan jauh, tetapi yang harus kita melihat dalam gambaran yang lebih besar adalah bagaimanakah itu mengajarkan kita sesuatu tentang Tuhan, tentang karakter Tuhan, tentang rencana keselamatannya, tentang Yesus. Bagaimanakah kita dapat melihat Yesus dalam hal ini. Dan kadang-kadang susah juga untuk melihat hal sedemikian. Sejujurnya sampai hari ini saya masih lagi merasakan sedikit susah untuk membaca buku Kidung Agung contohnya, ya, dan mencari type ataupun anti-type di dalam buku tersebut connect dengan Yesus atau Perjanjian Baru. Apapun itu mungkin menjadi perbincangan yang seterusnya nanti. Tetapi saya melihat apa yang Pastor Brian sebutkan tadi cukup jelas dan banyak yang telah disebutkan. Nah, jadi saya tertarik juga beralih kepada Pastor Mitsun. Kalau cerita Yosua itu memang menunjuk kepada Yesus dalam beberapa aspek dan banyak aspek yang lain juga, apakah ya tanah perjanjian pun Pastor Brian ada sebutkan tadi, Yosua memimpin orang-orang Israel ke tanah perjanjian Kanaan. Kita juga, Yosua yang sejati yaitu Yesus Kristus, memimpin kita ke tanah perjanjian kekal yang telah disediakan, which is surga, dunia baru, tanah yang baru, kehidupan yang baru. Tapi adakah kita juga, kalau sedemikian, apakah kita juga akan hadapi Yeriko, tembok Yeriko, dan juga padang gurun dalam kehidupan rohani kita? Apa pandangan Pastor Minsun tentang hal ini? Silakan Pastor. Inilah sesuatu yang setiap umat Tuhan tidak boleh elak.
yaitu menghadapi cabaran, kesulitan di dalam baik dalam kehidupan kita secara pribadi maupun di dalam pelayanan-pelayanan kita. Kita akan menghadapi cabaran-cabaran tertentu yang boleh menghambat kemajuan kita ke depan. Untuk sampai kita ke satu situasi, destinasi, kadang-kadang kita melalui tempat-tempat yang sukar, yang harus kita atasi terlebih dahulu sebelum kita sampai. Seperti Joshua, dia berhadapan dengan tembok Jericho. Tapi Tuhan beserta dengan dia. Dan apa yang saya lihat di sana adalah Tuhan tidak akan menggunakan seseorang tanpa dia menyediakan bekalan untuk menghadapi keadaan sukar. Artinya Tuhan menyediakan senjata. Tuhan menyediakan sesuatu yang membantu seseorang itu mengatasi setiap kesulitan dan kesukaran. Artinya Tuhan ini bila dia panggil seseorang, dia sediakan bekalan dia. Supaya jangan orang itu merasa bingung apa yang harus saya pakai untuk saya menghadapi musuh ini ataupun kesulitan ini. Tuhan bekalkan dia dengan senjata. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan menyertai Joshua menghadapi Jericho, dia hanya membuat perkara yang paling simpel. Tidak perlu angkat senjata pun. Dia hanya berkeliling dan pada hari ke-7 berkeliling 7 kali dan berteriak dan tiup trompet. Itu adalah perkara yang mudah. Tuhan hanya memberi mereka bimbingan, panduan untuk mengatasi mereka. Artinya Tuhan ini begitu bijaksana. Bila dia menggunakan seorang, dia akan bekalkan kelengkapannya. Itu yang saya lihat tindakan Tuhan kepada kita semua. Kalau kita hari ini sebagai seorang pendeta, saya percaya bila kita menghadapi kesukaran, Tuhan akan memimpin kita untuk memenangi kesulitan itu. Baik, terima kasih Pastor Minsun. Beralih kepada Dr. Gerard pula. Apakah Dr. Gerard ada tambahan untuk bahagian ini bersamaan perjuangan rohani kita dengan Conquest of Canaan ataupun perbezaan? Ya, silakan Dr. Gerard. Secara figuratifnya, iya, kita akan selalu melaluinya. Secara tipologi, itu Yesuslah yang memimpin kita, dan Yesuslah yang membawa kita melalui apa yang kita panggil pada hari ini, figuratif Jericho, figuratif padang gurun, dan sebagainya. Apa yang kita lalui itu bukanlah satu tipologi, tetapi yang kita panggil figure. Metafora sometimes, ataupun figuratif begitu. Tetapi apabila itu dirujuk kepada Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus dan siapa Yesus itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam konteks keselamatan dan juga dalam kegelapan tertentu, itu dipanggil tipologi. Tapi kita mempunyai Yesus pada hari ini. Tipologi dalam diri kita pada hari ini, walaupun sudah begitu lama dahulu sudah digenapi, tetapi secara pelayanan dia, Yesus masih lagi melaksanakan pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh Yosua. Dia berperang untuk kita, dia memimpin kita, dia memberikan kita kedamaian ataupun rehat. Salah satu daripada yang mereka lalui, rehat, dan juga kematian dia, Yesus, sama seperti apa yang dilakukan oleh Yosua, yaitu membawa perubahan kepada bangsa tersebut. Yesus yang membawa perubahan kepada kita dan sebagainya. Yang menarik bagi saya sedang berpikir tadi, kamu ingat sungai itu sama nama dia, Sungai Yordan. Yosua melalui sungai tersebut dengan membawa satu fasa baru bagi buat Israel. Yesus juga dibaptiskan di Sungai Yordan, tetapi itu memberikan kita satu makna simbolik di mana apabila melalui itu semua, kita melalui satu fase baru di dalam kehidupan Kristen kita juga. Menarik saya teringat tadi. Tapi Jericho itu akan sentiasa ada, yang sukar bagi kita lalui, tetapi kita mempunyai Yesus, di mana kita lihat
Yosua itu sebagai commander, tetapi dia bertemu dengan commander of the Lord's army. Yesus setelah itu commander of the Lord's army yang akan menakluk Jericho secara figuratif dalam hidup kita. Akan ada juga padang gurun. Buat pertama kalinya mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan. Apakah kita sekarang ini sudah mau masuk tetapi tidak percaya? Kita boleh melihat pada tulisan Roh Nubuat, tulisan Ellen White sebenarnya menulis seperti itu juga. So, banyaklah. Tetapi kita ada seorang yang akan memimpin, the commander of the Lord's army. Itu yang akan membawa kita kepada rehat yang mutlak nanti di tanah perjanjian. Bagi saya tanah perjanjian itu adalah simbol perhentian juga. Sebab tiba masanya pada akhirnya kita akan mendapat istirahat yang kita cari-cari selama ini di dunia ini. Thank you. Amin, amin. Terima kasih Dr. Gerard untuk penjelasan dan tambahan itu. Terima kasih juga karena telah menyebutkan tentang istirahat. Tentu sekali ramai orang berada di dalam kegelisahan, penat dalam perjuangan iman ini karena banyak cabaran, godaan, kesusahan, kemiskinan, kesakitan, sehingga ramai mengeluh dan merasa penat. Tetapi kadang-kadang ada juga kepenatan dan musibah yang dihadapi itu adalah apa yang mereka harus tuai. Karena itulah yang mereka tabur pada awal hidup. Keadaan seperti demikian pun berlaku. Nah, apapun keadaannya, mengetahui hal itu, kita tahu bahwa kita berada di dalam pertempuran rohani setiap hari. Dan setiap kita ini terlibat di dalam pertempuran yang berlaku di alam semesta di antara Tuhan dan juga iblis. Kita sudah bincangkan itu beberapa episode-episode yang lalu, pertempuran di belakang tabir. Dan kalau kita tidak taat, kita tidak ikut cakap Tuhan, ya, dan keras kepala seperti umat-umat Israel, saya menjadi sedikit risau juga. Apakah kita juga akan melalui seperti Israel, tidak dapat masuk dalam tanah perjanjian? Kita harap tidak sedemikian, ya. Kita doakan, memang itulah harapan kita. So, sebagai kesimpulan ataupun pengakhiran, dalam aspek kehidupan manakah manusia paling perlu belajar untuk mempercayai, taat, dan membiarkan Yosua sejati, yaitu Yesus, membiarkan dia yang memimpin jalan mereka? Pandangan Pastor Brian tentang hal ini. Ya, saya tertarik sebenarnya pengalaman bangsa Israel dalam perjalanan sebenarnya kalau kita lihat pembaziran 40 tahun itu semenjak mereka dibebaskan daripada perhambaan di Mesir. 40 tahun masa yang kita lihat memang pembaziran yang agak lama. Dan yang menyedihkan adalah generasi yang keluar daripada Mesir itu sudah tiada lagi. Ya, jadi generasi yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah generasi yang baru. Tetapi yang menarik juga adalah bagaimana Yosua, salah seorang yang ada, he was present at all times, sejak daripada kepimpinan Musa, dan dia mengikuti mentornya, dipersiapkan untuk kepimpinan selama 40 tahun itu, pembentukan karakternya, kepimpinannya, dan bagaimana dia seorang yang sangat tekun untuk mempelajari erti kesabaran, ya, dan walaupun pembaziran, tetapi Yosua sangat menggunakan masa 40 tahun itu secara berkualiti dan dibentuk, diolah, sehingga akhirnya dia yang membawa
umat Israel itu masuk ke tanah Kanaan dan menghadapi peperangan demi peperangan. Ya, jadi kalau kita lihat di sana itu satu tempo yang sangat panjang. Ya, bayangkanlah kalau tidak perlu pembaziran itu, keluar saja terus masuk tanah perjanjian. Itu yang paling ideal yang kita harapkan. So, kalau kita lihat dalam konteks kita pada masa ini, kematian Yesus sebagai domba Allah yang memberikan pengampunan penebusan itu sudah pun memakan masa yang begitu lama. Lebih 2000 tahun. Dan janji untuk kemenangan akhir, janji untuk tanah perjanjian yang baru, janji untuk kehidupan kekal itu masih lagi belum kita alami, ataupun kita tahu dan sadar masanya sudah dekat, dia sudah hampir datang. Tapi itulah yang kita canang-canangkan, yang kita kumandangkan selama ribuan tahun ini. Ya, bagi mereka yang cepat dan mudah putus asa, dikecewakan oleh karena tidak lagi mampu untuk menghadapi cabaran-cabaran hidup yang sangat menentang, menekan dan mengalahkan iman mereka, mereka give up. Ya. Tetapi orang yang bertahan walaupun sudah bergenerasi, saya adalah generasi ketiga yang menerima perkabaran Yesus akan datang segera. Dan pada generasi saya ini pun harapan saya adalah untuk melihat kedatangan Yesus itu pada generasi saya. Ya, tetapi kalaupun bukan generasi saya juga bersiap untuk mewariskan iman saya itu kepada generasi penyambung, anak-anak saya, cucu-cucu saya, cicit-cicit saya. Tetapi saya tidak akan mengalah, ya, tetap akan percaya dan berpegang teguh bahwa tanah perjanjian itu pasti akan datang segera. So inilah yang kita lihat tempoh yang lama itu sehingga bangsa Israel ditapis dan ditapis sepenuhnya sehingga generasi baru yang masuk ke tanah perjanjian itu. So, kalau saya bandingkan dengan generasi kita yang sudah ke berapa generasi selepas kematian, kebangkitan dan janji kedatangan Yesus yang kedua kali itu sampai pada saat ini, saya rasa inilah waktu yang paling tepat untuk kita memperbarui komitmen kita, dedikasi kita, janji kita. Yes, 40 tahun spiritual ini tidaklah lama. Marilah kita berpegang teguh, percaya, yakin bahwa tanah perjanjian itu akan menyusul tidak lama lagi, tak lama lagi, habislah kesusahan, sungguh bertemu di tanah perjanjian yang baru tidak lama lagi. Yuk, sekaranglah waktunya. Amin, amin. Terima kasih Pastor Brian. Apakah ada tambahan terakhir dari Pastor Minsun? Silakan Pastor. Jadi ada dua keadaan dalam kehidupan kita yang dimana kita memberi laluan kepada kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yaitu satu, di zaman akhir, dan kedua adalah dalam hidup kita yang penuh dengan penceroba ataupun banyak kesulitan, kesukaran yang kita hadapi. Kita memerlukan kekuatan. Kita memerlukan kekuatan yang bukan datang daripada diri kita, tetapi datangnya daripada Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kita kekuatan untuk mengatasi segala kesulitan yang kita hadapi untuk kita mempertahankan iman kita di akhir zaman. Jadi di akhir zaman ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita. Kalau kita lalai, maka kita akan miss temu janji kita dengan Tuhan. Terima kasih Pastor, terima kasih. Saya percaya kita semua sadari bahwa dalam setiap aspek dalam kehidupan ini kita perlu izinkan dan biarkan Yesus memimpin kita. Mungkin satu penekanan dari bahagian saya adalah pastinya minda kita. Karena dari sinilah
pikiran dan membuahkan tindakan dan logika kita, world view kita harus surrender, minda kita kepada Tuhan, dan biar Tuhan bimbing, guide kita punya pikiran, supaya apapun yang kita lalui, apapun yang kita akan hadapi, apapun yang kita akan katakan, biarlah kita akan tetap bertumbuh ke arah Yesus, menjadi lebih rapat dengan Dia, dan kita tetap kuat dan teguh menantikan tanah perjanjian yang tidak lama lagi sampai. So, kita bersyukur karena kita ada Yosua yang sejati, Yesus Kristus, dan untuk itu mari kita sama-sama bersatu di dalam doa, dan saya ingin menjemput Dr. Gerard untuk layangkan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat gembira sebab mengenal Yesus. Kami mempelajari hal mengenai Yosua dalam perjanjian lama, melihat bagaimana Yosua telah membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian dan akhirnya mendapat istirahat di sana. Semuanya itu telah mengajar kami juga bahwa Engkau pasti akan membawa kami ke tanah perjanjian yang yaitu surga dan bumi dan langit yang baru nanti, dan pada akhirnya kami mendapat istirahat. Kami sangat rindu untuk sampai dan untuk menghidupi masa itu ya Tuhan. Namun pada saat ini kami juga mengetahui bahwa kami akan sentiasa melalui masa yang sukar, namun kami juga percaya bahwa kami mempunyai Yeshua sejati, Yesus sejati, sebagai captain ataupun komander askar surgawi, dan juga kami pohon ya Tuhan agar Engkau mengajar kami dan memperingatkan kami untuk sentiasa berpihak kepadamu. Terima kasih sebab Engkau memberkati para pendengar dan juga mereka yang diberkati pada malam ini. Biarlah kami akan terus berserah kepadamu sebab kami persembahkan ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Gerard, terima kasih juga Pastor Minsun dan Pastor Brian untuk perbincangan dan perkongsian episode kali ini. Kepada semua sahabat-sahabat, saudara dan saudari, terima kasih juga karena telah menyertai episode Randau kali ini. Semoga dikuatkan dan tetap sentiasa bersandar kepada Yosua sejati, Yesus Kristus ya. Sampai kita bertemu lagi dalam episode kedua terakhir minggu hadapan, hari Kamis pukul 8 malam masa Malaysia, di Facebook HC Asia Tenggara dan juga YouTube Hope Channel Asia Tenggara. Selamat malam dan Tuhan memberkati.